Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Naila Nur Afiyah. Saya Maria Imaculata. Saya Susilawati. Saya Salsabila Ardiansyah. Dan yang terakhir ada Yangsen dan Randy. Yang pertama ada produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa agar dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Ini melibatkan berbagai sumber daya ekonomi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Sumber daya ekonomi meliputi 1. Sumber daya alam yaitu bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. 2. Sumber daya manusia yaitu tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terlatih. 3. Sumber daya modal yaitu dana, mesin, dan peralatan yang digunakan dalam produksi. Tenaga kerja manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik yaitu memiliki keahlian dan keterampilan tertentu. 2. Tenaga kerja terlatih yaitu memiliki kemampuan khusus setelah menjalani pelatihan. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus. Peran kewirausahaan dalam produksi. Yang pertama ada inovasi, yaitu mengembangkan produk atau jasa baru yang lebih baik. Dan yang kedua adalah pengambilan risiko, berani mengambil risiko dalam menjalankan usaha. Dan yang ketiga ada manajemen, yaitu mengatur sumber daya secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir ada kreativitas, yaitu menemukan solusi inovatif untuk menghadapi tantangan. Yang kedua distribusi. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran produk dari produsen kepada konsumen, melibatkan berbagai aktivitas seperti pembelian, pemilihan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan. Pembelian, pemilahan, dan pengelompokan meliputi 1. Pembelian, yaitu aktivitas membeli produk dari produsen atau pemasok untuk didistribusikan ke konsumen. 2. Pemilahan, yaitu proses memilah produk berdasarkan jenis, ukuran, atau karakteristik lainnya untuk memudahkan pengelompokan. 3. Pengelompokan, yaitu pengelompokan produk sesuai dengan kriteria tertentu seperti kategori, merek, atau kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada pengemasan dan penyimpanan. Yang pertama pengemasan, yaitu proses pembungkusan produk untuk melindungi dan menjaga kualitasnya selama distribusi. Dan yang kedua ada penyimpanan, yaitu menyimpan produk di gudang atau tempat penyimpanan agar tetap aman dan terjaga kondisinya. Nomor 3, sistem distribusi. Sistem distribusi adalah metode untuk menyalurkan produk atau jasa dari produsen ke konsumen. Ada beberapa jenis sistem distribusi yang dapat digunakan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Sistem distribusi langsung. Sistem distribusi langsung adalah saluran distribusi di mana produsen menjual produk atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir. Contohnya, toko retail milik produsen, penjualan online dari produsen ke konsumen, dan penjualan langsung dari produsen ke konsumen. Kelebihannya, kontrol lebih besar atas distribusi, biaya lebih rendah, dan hubungan langsung dengan konsumen. Sistem distribusi semi langsung. Yang pertama ada produsen, yaitu membuat produk atau jasa. Yang kedua distributor, yaitu menyalurkan produk ke pengecer. Dan yang ketiga pengecer, yaitu menjual langsung ke konsumen. Sistem distribusi tidak langsung ada 3. 1. Produsen menjual produk ke distributor besar. 2. Distributor besar menjual ke distributor kecil atau agen. 3. Distributor kecil atau agen menjual ke pengecer atau konsumen akhir. Nomor 4, ada definisi konsumen. Konsumen adalah kegiatan mengurangi nilai guna barang atau jasa yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan. Konsumen mencakup pembelian dan penggunaan produk-produk yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Faktor ekonomi yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, tingkat pendapatan, yaitu semakin tinggi pendapatan, semakin banyak pula barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Yang kedua, ada tingkat harga barang dan jasa, yaitu harga yang mempengaruhi daya beli konsumen dan jumlah barang yang akan dikonsumsi. Dan terakhir, ketersediaan barang dan jasa.
Kelangkaan atau banyaknya barang dan jasa di pasar juga mempengaruhi pola konsumsi. Tingkat pendapatan ada 3. 1. Pendapat rendah, yaitu konsumsi terbatas pada kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Pendapat menengah. Selain kebutuhan dasar, konsumsi juga mencakup barang-barang sekunder seperti hiburan dan pendidikan. 3. Pendapatan tinggi. Konsumsi mencakup kebutuhan primer, sekunder, dan tersier seperti barang mewah dan gaya hidup. Tingkat harga barang dan jasa. Yang pertama, harga naik. Jika barang naik, konsumen akan mengurangi pembelian barang tersebut. Yang kedua, harga turun. Jika harga barang turun, konsumen akan meningkatkan pembelian barang tersebut. Dan yang ketiga, substitusi. Konsumen akan beralih ke barang substitusi yang lebih murah. Ketersediaan barang dan jasa. Yang pertama, kelangkaan. Jika barang sulit ditemukan, konsumen akan mencari barang distribusi atau menunda konsumsi. 2. Ketersediaan melimpah. Dengan banyaknya pilihan, konsumen dapat lebih leluasa dalam memilih barang yang diinginkan. 3. Informasi pasar. Mengetahui konsumen tentang pasar akan mempengaruhi pola konsumsi mereka. 5. Faktor non-ekonomi yang mempengaruhi konsumsi. Selain faktor ekonomi, terdapat beberapa faktor non-ekonomi yang turut mempengaruhi pola konsumsi seseorang atau suatu keluarga. Beberapa di antaranya adalah jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, tempat tinggal, serta lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Jumlah tanggungan keluarga meliputi pertama jumlah anggota, yaitu semakin banyak anggota keluarga yang harus ditanggung, semakin besar pula kebutuhan konsumsi yang harus dipenuhi. 2. Usia anggota, yaitu kebutuhan konsumsi yang akan berbeda antara anggota keluarga yang masih anak-anak, remaja, atau dewasa. 3. Status ekonomi, yaitu semakin mampu secara ekonomi, keluarga akan memiliki keleluasaan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi. Tingkat pendidikan. Pertama, pola konsumsi. Tingkat pendidikan berpengaruh pada pola konsumsi seseorang, seperti jenis produk yang dipilih dan diprioritas kebutuhan. Kedua, pemahaman informasi. Semakin tinggi pendidikan, semakin baik pemahaman seseorang terhadap informasi terkait produk dan layanan. Dan yang terakhir, daya beli. Tingkat pendidikan juga berkorelasi positif dengan daya beli dan kemampuan ekonomi seseorang. Tempat tinggal dibagi menjadi 3. Yang pertama, perbedaan infrastruktur. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur di perkotaan dan pedesaan dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. 2. Akses informasi. Masyarakat perkotaan umumnya lebih mudah mengakses informasi produk dan layanan dibanding masyarakat pedesaan. 3. Gaya hidup. Perbedaan gaya hidup antara masyarakat perkotaan dan pedesaan juga berdampak pada pola konsumsi. Lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Budaya yaitu kebiasaan dan norma sosial yang berlaku dalam suatu budaya dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Agama yaitu keyakinan dan ajaran agama dapat membatasi atau mempengaruhi jenis produk yang dikonsumsi. Adat istiadat yaitu tradisi, kebiasaan turun-temurun dalam suatu masyarakat juga dapat menentukan pola konsumsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.